Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat Samardana Laritona di Prodi Sistem Informasi C Universitas Labuhan Batu dengan nomor STN 2409100167. Baiklah, sebelum saya membacakan pemrosesan dalam pemrograman bahasa pemrograman C++, saya akan menyampaikan kepada para maba-maba baru yang masih bingung mau masuk kemana jurusannya. Kalian kalau ada ketertarikan dengan komputer, coding, atau pengetahuan tentang jaringan sosial kayak gini lah, kalian udah bisa masuk jurusan informasi. Karena apa? Mungkin karena perkiraan di masa yang akan datang bakal banyak usaha, bakal banyak bakal banyak eh, lapangan pekerjaan di bidang ini. Oke, langsung saja saya akan membacakan soal pertama, bahasa pemrograman dalam C++. Soal yang pertama, buat algoritma untuk menghitung luas permukaan sebuah silinder dengan jari-jari dasar dan tinggi yang diberikan. Oke, saya akan bahas satu-satu. Penjelasan akan saya bacakan per baris. Include IOStream ini untuk menampilkan output ke layar dan membaca input dari pengguna. Kemudian define use math definition ini perlu ditambahkan sebelum include math supaya kita bisa akses konstanta m_pi, yaitu nilai pi sama dengan 3,14159. Selanjutnya include math ini untuk fungsi dan konstanta matematika termasuk MPI. Selanjutnya using namespace std supaya kita bisa pakai SIM dan code tanpa nulis std di depannya terus menerus. In main titik masuk utama program C++, semua perhitungan akan dimulai dari sini. Kemudian double R, T. Kita mendeklarasikan dua variabel R untuk jari-jari dan T untuk tinggi silinder. Tipe double dipakai agar bisa menangani angka desimal. Kemudian code masukkan jari-jari silinder atau R, sin R. Ini meminta pengguna memasukkan nilai jari-jari. Yang dilanjut, code masukkan tinggi silinder, sinnya T, lalu meminta input tinggi silinder. Kemudian double luas permukaan sama dengan 2 MPI R buka kurung R tambah T tutup kurung. Ini rumus inti menghitung luas permukaan silinder. Penjelasan cepatnya, MPI sama dengan nilai Pi, R luas lingkaran, 2 Pi R T luas limut. Jadi totalnya 2 Pi buka kurung R tambah T tutup kurung. Selanjutnya code luas permukaan silinder adalah luas permukaan satuan luas and then menampilkan hasil perhitungan ke layar dengan satuan yang umum atau satuan luas. Nah, ini kalau udah ada return 0 ini tandanya udah valid. Nah, selanjutnya saya akan membacakan soal yang kedua dan menjelaskannya. Soal yang kedua adalah dua balok sama seperti kubus, namun panjang, lebar, dan tingginya bisa berbeda-beda. Oke, penjelasannya di sini secara berbaris sama kayak yang tadi. Double P LT kita butuh 3 variabel, panjang P, lebarnya L, dan tinggi T. Semua pakai double supaya bisa menangani desimal. Kemudian baris selanjutnya sin PLT, kita minta user untuk memasukkan panjang, lebar, dan tinggi balok. Kemudian proses menghitung luasnya, luas permukaan sama dengan 2 buka kurung P L tambah T tambah L T tutup kurung. Kita menghitung total dari semua sisi balok. Ada 3 pasang sisi. Sisi bawah,
P kali L sisi depan, P kali T sisi samping, L kali T. Karena semua sisi berpasangan, kita kalikan dengan 2. Untuk output hasilnya, kod luas permukaan, kita tampilkan hasilnya ke layar dalam satuan luas. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Soal yang ketiga, bagaimana operator perbandingan digunakan dalam algoritma? Berikan contoh kasus di mana operator perbandingan memainkan peran penting. Saya akan menjelaskan yang ketiga sama seperti yang tadi, secara berbaris. Operator perbandingan dalam C++ digunakan untuk perbandingan dua nilai, dan hasilnya selalu benar. Biasanya disebut true atau salah, biasanya disebut false. Kemudian operator ini sangat penting dalam algoritma karena biasanya digunakan dalam percabangan. Untuk misalnya if, else, nah, kalau perulangan dia while atau for. Proses pengambil keputusan. Penjelasannya akan saya jelaskan per baris seperti sebelumnya. Baris pertama dan kedua include IOStream using namespace std. Ini bagian standar untuk program C++ yang menggunakan input atau output seperti int dan code. Langsung ke baris keempat, int main. Ini fungsi utama di mana program dimulai untuk dijalankan. Lanjut ke baris kelima, nilai. Mendeklarasikan ini untuk mendeklarasikan variabel nilai sebagai tipe integer untuk menyimpan nilai ujian dari pengguna. Selanjutnya akan dilanjut ke baris ke-8 sampai baris ke-9, masukkan nilai ujian, kodenya, nya nilai, menampilkan pesan dan meminta pengguna memasukkan nilai. Nilai ini yang akan disimpan nanti di variabel ini. Baris ke-12 sampai baris ke-16, if-nya misalnya nilai 75, kodenya selamat Anda lulus. ENDS sama else, kodenya maaf Anda belum lulus. Inti dari programnya ini menggunakan operator perbandingan dia untuk mengecek apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 75. Jika iya, kondisinya benar atau biasanya disebut true, program menampilkan pesan kelulusan. Nah, jadi kalau dia udah true, berarti dia ditandakan dengan kelulusan. Tapi kalau dia kondisinya salah atau false, program menampilkan pesan gagal. Jadi kayak selamat Anda lulus atau selamat maaf Anda gagal. Coba lagi ya. Dan baris ke-18 kembali seperti yang pertama tadi kan, kalau udah return null ini ditandakan valid. Nah, kalau dia default, itu salah. Selanjutnya saya akan membacakan soal yang keempat. Jadi soal yang keempat adalah, dalam bahasa pemrograman pilihan Anda, tulislah sebuah program yang menggunakan switch case untuk menampilkan nama bulan berdasarkan nomor bulan yang dimasukkan pengguna. Oke, saya akan membacakan atau menjelaskan soal nomor 4 dari bahasa pemrograman C++. Sama seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan per baris juga. Baris pertama dan kedua include IOStream ini, include IOStream using namespace std. Kita butuh ini untuk bisa pakai int dan code. Dan baris keempat dia langsung baris keempat in main. Ini fungsi utama dari program, tempat semua logika berjalan. Nah, baris kelima in nomor bulan, mendeklarasikan variabel nomor bulan untuk menyimpan input angka dari pengguna. Baris ke-8 dan ke baris ke-9, nah ini code-nya, masukkan nomor bulan, misalnya bulan 1, angka 1 dia bulannya Januari, 2 Februari dan seterusnya sampai siaplah nomor bulan. Nah, menampilkan prompt ke pengguna dan membaca input angka. Kita lanjutkan ke baris 12 ke 38.
Dari switch nomor bulan cash 1 code-nya Januari NDL break sampai cash 12 of Desember NDL break. Default code nomor bulan tidak valid, masukkan angka 1 sampai 12 NDL. Inilah bagian utama. Switch mengevaluasi nilai nomor bulan untuk setiap nilai dari 1 sampai 12 program akan mencetak nama bulan sesuai. Break digunakan untuk menghentikan eksekusi setelah menemukan cache yang cocok tanpa break. Program bisa terus mengeksekusi cache di bawahnya. Default adalah pilihan terakhir kalau input tidak cocok dengan semua cache, misalnya input 0 atau 15. Nah, di baris ke-14 return, berarti valid kan 0. Ini dia. Nah, returnnya udah 0. Program selesai dan sukses. Nah, mungkin cukup sampai sini dan bisa dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas salah bicara, salah sikap, penampilan. Saya Muhammad Hidayat Samardala pamit undur diri. Buat kalian pesan saya yang untuk maba tetap semangat dan untuk mahasiswa tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.